Udah. Udah. Oh guys, jadi kali ini kita akan Mewawancarai tukang banner atau ya kami digital, print digital. ini terletak di PHP. Udah yuk. Let's go. Nggak bisa lah ngadep depan ya? Bisa nih. Alah. Bisa kok ya? Mana? Bisa kayaknya. Bisa di atas. Iya, ada tugas sekolah. Tugas sekolah. Tik. Tentang bisnis jasa percetakan gitu, grafis. Pertanyaan basic gitu aja sih kak. Gampang kok. Kita juga izin rekam ya dikit-dikit. Bertiga. Iya boleh bertiga. Tentang apa sih? Basic sih kak, kayak pertanyaan klasik gitu kayak permodalan, terus modalnya, paling rugi untungnya. Kualitas. Yang bagus yang mana? Iya. Iya. Coba di sini deh, cahayanya backlight. Mulai tanyanya apa apa? Tapi kalau modal tuh nggak pasti gitu loh. Tanya dulu, panjang. Oke. Jadi ini siapa? Sudah berapa lama bekerja? Kalau saya di sini udah 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalnya buat toko ini udah berdiri berapa lama? Kalau ini dari tahun 2018. Oh, masih masuk baru ya. Biasanya udah dari pukul berapa buka toko ini? Kalau mulai kerja itu dari pukul 9 sampai pukul 7 malam. Biasanya nih kalau Tadi kerekam ya kayaknya ya? iya, berarti Hujan kayak gitu dulu. Iya, tapi gue mau ngangkat kata-kata yang tidak baik. Bangsa. nah, Iya, direkam ya. nanti dikat kan, nggak apa-apa. Diedit lagi kak. Berapa untung per harinya? Kalau kemarin sih kadang-kadang nggak tentu karena kan kita kan namanya percetakan. Biasanya paling banyak berapa? Paling banyak pernah waktu itu hampir 10 jutaan sih. Wow. Per bulan. Per hari ada. Hari. Wow. Per hari 10 juta. Wow. Cuma kalau range rata-rata per harinya itu paling kita di antara 2 sampai 3 sih. Itu 10 juta berapa sih? Berapa banner? Kalau kita kan cetakan bukan banner aja. Ya, kadang kalau banyak gitu ada yang cetakan custom kayak misalkan kayak gini nih dalam jumlah banyak kan. Iya. Atau pulpen gitu. Bisa juga tas tote bag gitu. Bagaimana cara menarik perhatian konsumen? Cara menariknya mungkin kalau menarik mudah, tapi kita akan kayak menawarkan produk yang lain dari yang kadang-kadang customer mau cetak, misalkan dia cetak banner, kita menawarkan juga stikernya atau custom number gitu. Apa suka duka dalam pekerjaan ini? Suka dukanya kadang-kadang gini, kalau misalnya kita kan jual itu kan jual custom, gambar dari orang, tapi kalau misalkan nggak sesuai kadang kita dimarahin gitu. Kalau misalkan atau ukuran yang salah atau gambar yang nggak sesuai sama dia warnanya gitu, kadang kita yang dimarah-marahin, dimaki-maki gitu. Itu dukanya sih. Tapi kalau sukanya karena kita suka sama pekerjaan ini ya kita fine-fine aja gitu. Yang jalannya juga ada yang kayak komplain gitu. komplain sih paling Itu nanti biayanya tuh nambah atau? Oh enggak, kalau komplain kita ganti 100%. Apakah pernah mengalami kerugian dalam pekerjaan ini? Kalau kerugian, namanya kita berwirausaha pasti ada kerugian. Di balik uang itu pasti ada kerugian. Tapi gimana caranya kita buat bangkit dari kerugian itu?
Biasanya kalau rugi itu sampai rugi berapa? Kadang kalau rugi tergantung sih, tergantung harga dari si ininya juga kan. Kemungkinan nggak sampai 100% kerugiannya, nggak pernah sampai 100%. Itu kalau misalnya lagi ngebuat bahan gitu, itu gimana cara menjaga kualitas? Menjaga kualitasnya maksudnya gimana nih? Maksudnya kayak gimana? Boleh diulangin nggak soalnya? Bagaimana cara menjaga kualitas produk tersebut? Menjaga kualitasnya paling kayak gitu sih, kayak misalkan kalau ada komplainan ya kita ganti 100%. Itu menjaga kualitas toko kita juga kan, biar customer nggak kabur gitu, nggak hilang. Apa yang harus diperhatikan dalam memulai usaha seperti ini? Apa ya, kalau ini sebenarnya tingkat misalnya dalam usaha ini ya, kecuali kayak makanan. Kalau makanan kan semua orang butuh ya, kalau ini kan jarang. Paling diperhatikan hal-hal kecil aja sih yang bisa bikin usaha kita turun gitu. Kayak misalkan kualitas tintanya, kualitas finishingnya gitu, kita buat rapi, kita buat menarik gitu, biar orang itu biasanya berapa lama sih waktu yang dibutuhin kalau lagi ngebuat barang? Buat barang nggak lama sih, paling 1 hari udah jadi. Nggak 1 hari sih, 3-4 jam. Itu udah sama itu ya juga banner ya? Iya, itu udah banner dari cetak sampai finishing sampai datang ke itu metodenya gimana? Ya, metodenya kontennya gimana? Metodenya bisa datang ke sini atau by WA juga bisa. Jadi kita nerima file, nanti dikasih tahu apa namanya, mereka maunya kayak gimana, nanti kita proses, baru pas udah jadi datang buat pengambilan. Paling lama gitu berapa, ada rekor gitu kalau paling lama mungkin bisa Paling lama itu paling yang custom yang kayak gimana ya, paling kayak gini sih nih ada coba. Kalau kayak gini kita kan jarang gitu, ini UV juga. itu biasanya produknya udah dari konsumennya ya? Paling iya, paling ininya tuh ini jadi kan, kita kan nggak bisa buat ini, paling yang kita buat kan ininya. Cuma kalau ini tuh biasanya mereka tuh bikin ini dalam jumlah banyak, kayak misalkan 100-200, punya khusus sampai 900. Jadi agak lumayan lama kalau gitu. Itu biasanya buat desain kayak gitu, kayaknya tulisan itu kan gak lama. Pernah gak sih kan kayak di sini tuh konsumennya bilang kayak tolong dibikinin begini dong desainnya tuh? Bisa jadi di sini jasa desain, tapi kadang-kadang ada juga yang desainin dari sini tapi kita free gitu. Kalau paling jauh itu pemesanannya sampai mana Pak? Ada dari Sumatera Barat. Nah, waktu itu Sulawesi juga pernah. Karena kan kita buka usaha online juga nih di e-commerce shop, di Tokopedia, Lazada juga. Jadi Kalau buat ini udah ada berapa? kalau untuk cabang kita belum ada, baru di sini aja. Insya Allah tahun depannya kita buka cabang. Lebih untungan lewat online apa langsung? Kalau langsung itu sebenarnya langsung, cuma kalau misalkan di online itu biasanya dia ada event-eventnya. Jadi kayak misalkan kita lagi iklan yang ini, ya dia ramenya yang ini. Tapi kalau sedangkan online itu tiap hari ada aja, kayak banner ada, stiker ada gitu. Jadi kalau di online biasanya kita tergantung kita pasang pasang iklannya tuh apa sih. Kalau buat barang-barang yang dibutuhin itu dalam pembuatannya itu ada apa aja? Maksudnya barang-barang yang mau dibuat gitu? Enggak, maksudnya nih kalau main cetak banner, nah itu barang yang diperluin tuh apa? Oh, kita ada bahannya namanya bahan fleksi. Barangnya tuh kayak gitu. Fleksi itu kayak gini.
Yang paling Selain kenapa? yang paling bagus yang mana, Kak? Ini warnanya sih udah jelek ya. Ini paling tebal sih. Dia Oh, buat itu yang sesuai dengan awet. ketinggalan Betul. tingkatan. Iya. Selain bahan juga kita ada tinta. Iya, tintanya tinta cair kita. Ada perbedaan gitu nggak kayak misalnya ada tinta yang bagus atau Ada, jelas ada, pasti ada. Tergantung sebenarnya kalau misalkan tingkat apa ya namanya ya, kualitas bannernya itu tergantung dari bahan sama tinta. Ya, jadi kalau misalkan ada di percetakan lain harganya lebih murah gitu ya, itu kan tergantung bahan sama tintanya. Kalau misalkan dibilang iPrint mahal nih, jelas kita pakai pen dari bahan premium, dari tinta premium. Jadi nggak bisa disamain sama yang lebih Aku mau nanya dong. Kan sekarang tuh udah kayak pemilihan presiden kan? Iya. Otomatis orang tuh pada bikin banner pilih ini. Untung nggak Kak sekarang? Untung, jelas. Itu emang waktu yang kita tunggu-tunggu gitu, kayak misalkan di akhir tahun ini kayak kalender ya kan. Iya. Itu kita event kita gitu. Ini event kita. Jadi gimana caranya biar yang cetak banyak tapi kita masih tetap dapat untung gitu. Jadi kita harus promosi sana sini. Itu biasanya promosi biasanya lewat iklan itu dari e-commerce, dari Shopee, dari Tokopedia. Kita nge-share iklannya itu tentang kalender, tentang banner buat caleg gitu kan. Sama di sini juga kita bikin story WA gitu. Jadi kan kita kalau offline itu kan kita biasanya cuma dari WA aja kan, kecuali kalau misalkan dari Shopee, Tokped, Lazada itu dari iklan. Iya. Ada lagi? Pernah nggak sih Kak kayak ada keterlambatan dalam membuat produk tersebut? Sering. Karena kendala itu nggak cuma dari satu sisi, kayak misalkan mesin tiba-tiba, atau tiba-tiba cetakan jelek karena tintanya yang bermasalah gitu. Namanya mesin itu kan bukan apa ya? Iya, di luar kendali kita. Jadi kita nggak tahu tuh tiba-tiba mesin mati gitu. Nah, itu yang memperlambat pekerjaan gitu. Pekerjaannya. itu biasanya kalau misalnya ada yang rusak sebelum dikonfirmasi ke konsumen itu ada biaya tambahan gitu kalau kayak misalnya maaf ya Kak sebelumnya ini ada kerusakan jadi kayak tambah yang dibuat ulang jadi ada biaya tambahan. Oh enggak, itu karena kesalahan dari toko kita ganti 100%. Mau kalaupun nyampe di sana gitu ya, misalkan oh ini ternyata nggak sesuai nih gitu, padahal kita udah bikin semaksimal kita gitu, tapi kalau menurut dia nggak sesuai kita akan ganti 100%. Pernah bikin berulang-ulang nggak Kak karena salah? Waktu itu sempat dua kali bikin. Segede apa? Enggak sih, lumayan kecil, ukurannya 1x1. Biasanya paling banyak kesalahan di bagian apa? Karena bagian finishing sih biasanya. Finishing itu apa itu? Banner. Oh, Jadi ada yang maunya lebih bahan tapi dia di finish, dilubangin gitu. Kalau di sini tuh ada teknik-tekniknya tersendiri gitu nggak sih? Teknik, maksudnya gimana? Teknik pembuatannya, jadi kayak ada metodenya tersendiri gitu. Oh enggak sih, paling yang ada teknik metodenya sendiri tuh operator mesinnya. Dia harus mengasih mesin, nggak bisa sembarang. Biasanya kalau buat banner gitu harganya berapa nih? Paling standarnya 20.000 per meter. Oh, ribu. Udah. Enggak. Itu nggak mau nanya. Enggak.